Jadi saya harus mengakui bahwa istilah pertumbuhan gereja itu sebenarnya istilah yang semu. Kenapa? Bertumbuh di satu gereja, tapi menyusut di gereja lain. Maka tidak heran kalau sebutannya bukan pertumbuhan gereja, tetapi perpindahan jemaat antar gereja. Nah, sekarang kita akan bandingkan gereja modern di zaman sekarang dengan gereja mula-mula di zaman para rasul. Jadi ketika saya membaca Kisah Para Rasul pasal 2, itu tentang gereja mula-mula, dan saya mencoba membandingkannya dengan gereja modern, maka saya menemukan ada banyak kemiripan. Bahkan bisa dikatakan 80 hingga 90% gereja modern itu punya kemiripan dengan gereja mula-mula. Saya akan kasih contoh beberapa buat Anda semuanya. Gereja mula-mula itu bertekun dalam pengajaran. Bagaimana dengan gereja modern? Gereja modern itu juga banyak kelas-kelas pengajaran yang seringkali kita sebut Bible study. Gereja mula-mula itu juga bersekutu dengan saudara seiman. Sekarang bagaimana gereja modern? Gereja modern punya yang namanya komsel, punya yang namanya KTB atau kelompok tumbuh bersama, CG atau apapun sebutannya. Gereja mula-mula itu berdoa. Gereja modern juga punya program doa. Jemaat mula-mula tiap-tiap hari berada di bait Allah. Gereja modern juga punya banyak kegiatan gereja. Bahkan setiap hari ada acara di gereja. Jadi coba pikirkan, jika yang dilakukan sama, mestinya hasilnya juga sama. Namun yang mengherankan adalah gereja mula-mula mengalami kebangunan rohani yang besar dan terjadi kegoncangan besar, sedangkan gereja modern itu tidak mengalami apa-apa. Bahkan di negara barat, kekristenan justru mengalami kemerosotan yang luar biasa. Jadi kenapa yang dilakukan sama, tapi hasilnya bisa beda jauh? Karena ada satu faktor, tapi menurut saya satu faktor ini membuat perbedaan yang besar. Apa itu? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 47 itu dikatakan seperti ini. Dan mereka, maksudnya jemaat, itu disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ini perbedaannya. Jemaat mula-mula disukai banyak orang. Sedangkan orang Kristen modern tidak punya kehidupan yang berdampak, dan hanya sedikit atau tidak semua orang Kristen itu disukai oleh banyak orang. Jadi artinya banyak orang Kristen hanya melakukan ritual keagamaan saja, tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari itu belum bisa jadi berkat. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu jauh lebih penting dari sekedar ritual keagamaan kita. Jadi perbuatan kita itu berbicara lebih keras daripada nyanyian kita di gereja. Karena itu jadilah orang Kristen yang berdampak. Jadilah orang Kristen yang menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Bukan sekedar kaya, tapi jadi orang yang bernilai. Bukan sekedar sukses, tapi jadi orang yang memberi inspirasi. Bukan berapa banyak yang kita dapatkan, tapi berapa banyak yang kita bagikan. Gereja mula-mula melakukan itu. Mari kita juga melakukan hal yang sama.